Sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar tentang pembagian suku banyak polinom. Masih bersama saya, Pak Wan. Oke, pembagian suku banyak polinom. Pembagian suku banyak secara umum kalau dituliskan seperti ini. Yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa pembagian. Itu definisi dari pembagian. Maka nanti misalkan yang dibagi itu adalah PX. Maka nanti dari PX ini dapat dijabarkan ini. Pembaginya adalah QX. Hasilnya dilambangkan dengan HX. Sisanya dilambangkan dengan SX. Maka nanti bentuk ini akan selalu kita pakai. Oke, jadi pembagian sama dengan pembagi. Ini pembagi dikalikan dengan hasil bagi ditambah sisa. Next. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita menyelesaikan apabila ada suku banyak PX dibagi dengan X min H. Oke, maka menurut definisi PX itu sama dengan pembagi yaitu X min H dikalikan dengan hasil bagi yaitu hem X ditambah dengan sisa. Next. Contoh seperti ini. Ada suku banyak yaitu PX. Ini PX-nya. Dari PX ini kita tentukan hasilnya dan sisanya apabila dibagi oleh X min 1. Oke, lanjut. Oke, maka kalau kita bahas, ini namanya polinomial, suku banyaknya ini. Pembaginya adalah X min 1. Hasilnya, karena dalam bentuk pangkat 3, kalau dia dibagi dengan X pangkat 1, maka hasilnya pangkatnya berkurang 1 menjadi AX kuadrat plus BX plus C. Sisanya konstan, selalu menghasilkan nilai konstan. Karena ini pangkatnya 1, maka pangkat 1 dikurangi 1 adalah pangkat 0. Pangkat 0 artinya konstanta. Lanjut. Oke, sekarang tekniknya. Kalau kita gunakan bentuk persamaan, maka nanti dalam bentuk kesamaan matrik atau kesamaan suku banyak itu terkenal dengan ini. Kita kembali ke definisi tadi. Bahwasanya PX sama dengan pembagi kali hasil kali sisa. Maka jika suku banyaknya adalah ini, maka suku banyak ini kalau dia dibagi itu pembaginya adalah koefisiennya pangkat 3. Oke, ini bentuk penjabarannya, nanti bisa kalian pelajari sendiri. Hasilnya sudah ada, sisanya juga sudah ada. Lanjut. Sekarang teknik pembagian, cara menentukan pembagian suku banyak atau polinom. Yang sering kita pelajari bersama bahwa untuk membagikan suatu nilai itu biasanya kita gunakan dengan cara bersusun ke bawah atau disebut dengan cara porokapit. Oke, sama. Nanti ini sebagai pembagi. Oke, yang fungsinya taruh di tengah. Ini menyatakan hasil pembaginya. Oke, sekarang kita cek bagaimana cara kita menyelesaikan dengan cara porokapit. Oke, sekarang kita lihat pangkat 3. Agar hilang pangkat 3-nya, maka X-nya ini harus kita kalikan dengan X pangkat 2. Maka X pangkat 2 kali X pangkat 1 ketemu X pangkat 3. Oke, lanjut. Ini juga dikalikan dengan X pangkat 2 sehingga menjadikan min 2X kuadrat. Setelah ini dua suku ini kita operasikan operasi hitungnya ya. Kita operasikan, kita kurangi sehingga menghasilkan ini kan hilang 2 dikurangi 1 ya, sehingga ketemu nilainya X kuadrat dan seterusnya. Gunakan cara pembagian dengan cara porokapit. Oke, next. Maka diperoleh hasil dan sisanya. Selanjutnya tadi sudah ada. Oke. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan cara bentuk Horner. Apa itu cara Horner? Kembali lagi ke definisi lebih
lengkap kita lihat pada contoh. Aturan Horner seperti ini. Hampir sama dengan kita waktu menyelesaikan bentuk mencari nilai dengan menggunakan cara atau skema. Oke, yang paling penting di cara Horner ini nanti bagannya hampir sama dengan bentuk skema. Ini hampir sama. Cuma nanti yang membedakan adalah di bagian setelah tanda ini itu menyatakan punyanya hasil. Oke, sisanya itu ada di kurung tadi. Ini menyatakan sisanya di sini nanti. Saya bisa cek sendiri nanti. Oke, lebih mudah lagi kita lihat di contoh soalnya. Kita lihat contoh soalnya. Oke, ini contohnya. Tentukan hasil dari pembagian PX oleh X min 1. Oke, kalau kita gunakan cara Horner seperti ini. Oke, 1 berasal dari, oke, saya jabarkan sini. 1 berasal dari sini. Oke, kemudian 0 karena dia pangkatnya habis 3 kan harusnya 2. 2 kan tidak ada, maka diganti dengan 0. 2 ini diperoleh dari koefisien pangkat 1. 3 diperoleh dari ini. Sudah toh? Sekarang kita operasikan sesuai Horner. 1 turun, 1 kali 1 silakan 1 taruh sini. Lanjut terus kita tambahkan 0 ditambah 1 hasilnya kan 1. Setelah ketemu 1 kita kalikan dengan 1 kan? 1 kali 1 tetap hasilnya 1 taruh di sini. Kita jumlahkan lagi. 2 ditambah 1 ketemu 3 kan? 3 kita kalikan dengan 1. 3 kali 1 ketemu 3 kan? Oke, maka negatif 3 tambah 3 hasilnya adalah 0. Ini menyatakan sisanya. Oke, maka setelah ini sisanya adalah 0. Oke, jelas. Kemudian hasilnya kita lihat. Ini kan ada angka 1, 1, 3. Maka nanti ini kita gunakan bentuk perpangkatan. Yang paling pojok ini punyanya koefisien. Depannya punyanya X pangkat 1. Depannya lagi punyanya X pangkat 3. Maka nanti hem X-nya atau hasilnya bisa ditulis seperti ini. Atau kita bisa menyurutkan dari pangkat yang tertinggi sehingga menjadi seperti ini. Ini mulai dari pangkat yang tertinggi. Oke, selanjutnya ini untuk cara yang skema. Sekarang kita lihat bentuk pembagian itu ada 2 macam. Yang pertama tadi X min A atau min K. Yang kedua adalah jika ada cukup banyak PX dibagi dengan AX min B. Perhatikan ini. Ini adalah AX min B. Oke. Langkahnya sama, tetap. Yang harus kita nanti lakukan dari bentuk pembagian dengan AX min B adalah yang perlu kita ingat adalah hasilnya nanti. Apabila dibagi X min B, yang paling penting seperti ini. Karena hanya pembaginya adalah ini dari mana? Ini dari apabila ini saya jadikan sama dengan 0. Misalkan AX min B ini anggap sama dengan 0 kan? Maka kalau sama dengan 0 ini pindah ruas sehingga menjadi A X sama dengan B kan? Tujuan kita akan cari X, maka X sama dengan jelas adalah B per A. Ini asal muasalnya dari situ. Sehingga ketemu bentuknya PX-nya adalah ini. B per A. Next. Biar lebih gampang kita lihat pada bentuk contoh soal. Kita kerjakan nanti seperti ini. Dengan menggunakan cara Horner atau bagan Horner, tentukan hasil bagi dan sisa. Ini cukup banyaknya, ini pembaginya.
Oke, kita lihat di pembahasan. Jika pembagiannya adalah 2x min 3, maka anggap hanya adalah 3/2, sama seperti tadi ya. Jadikan bentuk seperti itu. Maka persamaan di atas dituliskan seperti ini. Oke, kita kerjakan dengan cara Horner sama. Oke. Kita taruh ini di sini. Oke. Kalau sudah, sekarang kita cek. Ini kan 2 dari sini. Oke, saya turunkan. Ini dari 2. Kemudian 5 turun toh. Ini 5 turun. Terus negatif 1 juga turun. Oke, sekarang kita selesaikan. Oke, ini kan 2 turun. Kita kalikan dengan 3/2. 2 kali 3/2 hasilnya adalah 3. Oke, kemudian 5 tambah 3 adalah 8. Kita kalikan sekarang. 8 ini dikali dengan 3/2. Hasilnya adalah, oke, pinter, ketemu 12. Oke, sekarang kita tambahkan. Min 1 tambah 12. Maka ini ketemu 11. Maka hasilnya adalah 11. Kalau ditanya sisanya, itu ketemu nilai 11. Maka dari sini kita lihat hasilnya adalah, ini kan 8, ini kan plus 2, maka menjadi ini bisa, atau kalau kita urutkan sama dengan ini. Oke, atau bisa kita bagi, karena 2 dan 8 sama-sama bagi 2, kita bagi 2. 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4. Maka hasil paling sederhana untuk hasilnya adalah X plus 4. Sekarang untuk sisanya, ya tinggal kita lihat sisanya adalah 11. Jadi sisanya ketemu 11. Oke. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Untuk bentuk pembagian, jadi ada 2 macam bentuk pembagian. Yang pertama, suku banyak dibagi dengan X min H. Yang kedua, suku banyak juga bisa dibagi dengan AX min B. Cara menyelesaikannya bisa Anda lihat tadi. Oke, semoga bermanfaat. Sukses untuk Anda. Jika ada pertanyaan, bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih.